Anda bisa mengklaim saya adalah bagian dari mempelai wanita, saya adalah orang percaya, saya adalah seorang anak Allah. It's okay, no problem. Itu hakmu. Tapi syarat Tuhan untuk memberkati setiap anak-anaknya, kamu harus berada di posisimu. Haleluya. Itulah syarat Tuhan. Itu bukan persyaratan manusia. Amin. Hal yang sama, Anda keluar rumah, Anda meninggalkan rumah, Anda ingin mendapat berkat dari rumah, dari keluargamu, orang tuamu, mana bisa? Anda belum berada di posisimu sebagai seorang yang sekolah SMA, bagaimana Anda akan mendapatkan berkat-berkat pelajaran SMA? Bisa mengerti yang saya maksudkan? Tidak akan bisa. Anda tidak akan bisa dapat seragam di situ, dan seterusnya, dan seterusnya. Berada di posisi, itulah pencapaian Tuhan. Sehingga ketika Anda berada di posisinya, maka Anda berada dalam kondisi kedatangan Tuhan. Kondisi pengangkatan. Dan seorang yang berada di posisinya, Anda tidak perlu mempertahankan diri. Anda cukup tahu siapa dirimu, di mana posisimu. Haleluya. Maka Tuhan akan berperang untukmu. Tuhan akan mengurus Anda. Yes sir. Anda tidak perlu bersilat kata atau berdalil dan sebagainya. Anda tahu di mana posisimu. Tetapi pada hari-hari, terjemahan yang benar, tetapi pada hari-hari dari suara malaikat yang ketujuh, ya kan? Ketika dia hendak mulai untuk mengumandangkan suaranya, maka misteri Allah akan menjadi genap. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ini adalah malaikat pesan. Ini bukan malaikat sangkakala. Seperti yang disebutkan di Wahyu 11 ayat 15. Malaikat ketujuh juga di sana disebutkan, tapi itulah malaikat sangkakala. Yang ini adalah malaikat pesan. Meniupkan sangkakala Injil. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Haleluya. Anda harus berada di posisinya di mana Kristus berada di zaman ini. Amin. Anda harus seperti Marta, berada di tempat di mana Kristus berada. Bukan di tempat di mana dia di dalam kumpulan orang-orang yang berduka karena kematian Lazarus. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Haleluya. Anda memakan gulungan kitab itu, Anda menjadi surat Kristus. Amin. Surat Kristus, haleluya, yang dituliskan oleh para rasul di dalam hati mereka, dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Haleluya. Karena penugasan itu adalah sesudah memakan gulungan kitab, bernubuatlah lagi kepada banyak bangsa, banyak orang, many peoples, dan kaum, dan bahasa, dan raja. Praise the Lord.